Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azwar Anas dari Prodi Pendidikan Sejarah NIM 2303010076. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar pendidikan sejarah. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan sejarah. Sejarah merupakan salah satu pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat di Indonesia dan dunia di masa lampau hingga masa kini. Depdiknas 2003 ayat 1 lebih lanjut, Ismun 2001 ayat 114 mengungkapkan tujuan pendidikan sejarah adalah agar peserta didik mampu memahami sejarah, memiliki kesadaran sejarah, dan memiliki wawasan sejarah yang bermuara pada kearifan sejarah. Yang kedua yaitu urgensi pendidikan sejarah. Urgensi pendidikan sejarah di era milenial ini sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan praktis di era milenial ini, namun sejarah tetap diperlukan dalam kehidupan masyarakat global berkaitan dengan penanaman nilai sejarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan urgensi pendidikan sejarah di era milenial. Metode penelitian ini adalah studi literatur berdasarkan literatur sejarah terkini. Yang ketiga yaitu hubungan antara pendidikan sejarah dan ilmu politik. Pendidikan sejarah yaitu ilmu yang bertugas menyelidiki perkembangan negara-negara, peristiwa-peristiwa, dan kejadian lampau. Dan ilmu politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Pengertian ini merupakan upaya menggabungkan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat ilmu politik dan ilmu pendidikan sejarah. Berpikir histori model NCAS, kurikulum sejarah dunia inovatif, online gratis yang menawarkan pada para pendidik dan siswa kerangka konseptual yang koheren untuk berpikir tentang kisah manusia dari masa awal hingga saat ini. Program inovatif ini didasarkan pada gagasan bahwa umat manusia secara keseluruhan memiliki sejarah untuk dieksplorasi, dan bahwa kelas sejarah untuk yang cocok untuk abad ke-20 atau harus memperhatikan perubahan skala besar dan hubungan lintas budaya, bukan hanya pada pencapaian dan kontribusi dari berbagai peradaban. Kurikulumnya memiliki kronologi terbatu yang mengatur masa lalu manusia menjadi 9 era besar yang masing-masing mencakup perubahan di seluruh dunia. Yang kelima yaitu berpikir historis dalam historical thinking project. Penelitian ini ada 2 tahap, yaitu menggabungkan model dan mengembangkan instrumen, serta uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Setiap uji coba terdiri dari 6 dan 5 set subjek. Setiap set berisi 20 item jangkar sampel untuk setiap uji coba terdiri dari 1576 dan 2613 peserta ujian, dan dianalisis dengan menggunakan particle critic model atau PCM dan menggunakan program quiz. Yang keenam, kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah pada dasarnya merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran akan adanya sejarah atau peristiwa sejarah. Kesadaran adanya sejarah mengindikasikan bahwa adanya pengetahuan mengenai fakta sejarah atau ingatan mengenai hal tersebut. Akan tetapi, ingatan atau bahkan pengetahuan mengenai fakta atau peristiwa sejarah saja tidak bisa dijaminkan tertajaman
kesadaran sebagai dirinya. Siswa kesadaran sejarah menjadi konsep dari interpretasi makna yang terhubungan dengan totalitas sejarah. Sejarah tanpa batas dalam hal ini dibutuhkan apa yang disebut dengan meta perspektif tentang sejarah dan juga pemahaman individu tentang sejarah. Top 2014 ayat 15 maksudnya bahwa kesadaran sejarah saat seorang mempelajari atau bahkan tahu sejarah secara fasih. Pemahaman sejarah yang utuh akan menciptakan pemahaman individu akan sejarah.